Salam pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam perjalanan rohani yang menakjubkan bagi Anda di program Knowing Jesus yang mengangkat kisah hidup Yesus dari kitab Injil Lukas. Doa dan harapan saya, melalui program ini ada banyak orang yang mengenal Yesus, bertumbuh dalam iman dan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Episode ke-6 kali ini mengambil topik ini adalah Yesus berkuasa atas alam ciptaannya. Topik ini diangkat dari kisah Yesus dalam Injil Lukas 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25 ketika dia meredahkan badai dan angin ribut di Danau Galilea. Pemirsa, apakah Anda pernah mengalami sebuah situasi yang mengancam jiwa Anda seperti bencana alam, sakit yang parah, kecelakaan, kebakaran rumah, dan lain-lain? Bagaimana respon Anda terhadap keadaan tersebut? Dan sejauh mana situasi itu mempengaruhi hidup Anda? Jawaban dari setiap orang pasti tidak sama. Kalau Anda merasa khawatir dan takut, itu adalah sebuah respon yang wajar sebagai manusia. Perasaan takut itu adalah sebuah reaksi alami dari setiap orang. Situasi yang sama juga dialami dan dirasakan oleh murid-murid Yesus ketika mereka berada dalam perahu di tengah-tengah danau. Lalu tiba-tiba datang angin taufan dan badai menerjang yang mengancam jiwa mereka. Bagaimana reaksi murid-murid terhadap situasi tersebut dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Mari kita ikuti kisahnya. Sebuah cerita yang luar biasa dan mengagumkan. Pemirsa, Anda tidak melihat secara visual situasi yang terjadi di dalam perahu ketika badai dan angin ribut datang mengguncang air danau dan akan menenggelamkan perahu yang ditumpangi Yesus dan murid-muridnya. Tetapi saya yakin Anda dapat merasakan situasi yang sangat mencekam itu ketika murid-murid mulai ketakutan dan mereka berteriak-teriak membangunkan Yesus untuk meminta tolong kepadanya. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Ada 3 hal. Ketika angin dan badai itu reda, murid-murid Yesus heran dan bertanya-tanya, siapakah gerangan orang ini sehingga atas perintahnya angin dan air taat kepadanya. Pada kitab Injil yang lain dikatakan Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya dan kepada semua bahwa Dia adalah Allah penguasa alam semesta yang berkuasa atas ciptaannya dan segala yang dijadikannya. Seketika itu juga danau itu menjadi teduh kembali. Yang kedua, ada perkataan yang menarik yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika angin dan badai itu reda, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu iman di mana? Mengapa kamu begitu takut dan tidak percaya kepadaku?" Petrus, Yakobus, Yohanes, "Kamu iman di mana?" Dong semua diam, terada yang jawab. Yesus ingin murid-muridnya tahu bahwa Dia mampu memelihara dan menjaga keselamatan hidup mereka. Saudara, kadang-kadang ketakutan hanya melemahkan iman kita dan akhirnya membuat kita lupa bahwa Tuhan ada bersama kita. Yang ketiga, ketika murid-murid fokus pada masalah yang dihadapi dan bagaimana keselamatan mereka, murid-murid lupa bahwa ada Yesus bersama mereka. Kadang-kadang ketika kita berada dalam situasi dan masalah yang berat, kita begitu lebih fokus pada masalah, bukan kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada masalah, iman kita menjadi lemah. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, kita akan percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Petrus pada tantangan dia tenggelam. Pemirsa,
yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa program ini sangat memberkati kita. Mungkin Anda sedang berada dalam situasi atau keadaan yang sulit, badai dan gelombang menerpa hidup Anda, lalu Anda takut, cemas, dan khawatir. Biarlah kita semua dikuatkan melalui pelajaran ini, bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas alam ciptaannya. Kalau Dia mampu menghalau badai dan gelombang di Danau Galilea, Dia pasti mampu menghalau badai dan gelombang yang menerpa kehidupan kita. Saya akan berdoa mengakhiri program ini, sekaligus berdoa bagi Anda semua pemirsa, dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami muliakan. Kami bersyukur, kami sudah belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, Bapa. Semoga firman Tuhan ini memberkati, memotivasi kami bersama-sama, Bapa. Hamba berdoa bagi pemirsa yang ada di rumah, Engkau memberkati dalam setiap pergumulan, setiap rencana mereka. Ketika ada masalah pergumulan, mereka harus bersandar dan mereka harus berfokus kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban kami satu-satunya, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap pergumulan, pemirsa Engkau memberkati, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan sendiri, Bapa. Semoga melalui pelajaran ini terus memberkati kami, memotivasi kami agar kami terus bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah salah satu sumber kehidupan kami. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita dalam program Knowing Jesus, episode ke-6. Anda yang diberkati dan ingin mengetahui lebih banyak tentang pelayanan kami, dapat menghubungi Jesus Film Project LPMI Papua melalui nomor telepon atau WA yang di layar televisi Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.